Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Amri Prayoga Ginting, NIM 213304010380. Saya dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi, Universitas Prima Indonesia yang berlokasi di Medan, tepatnya di Jalan Sampul. Yang terhormat, Bapak Dr. Hotwa Samosir, SPD MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dalam video ini presentasi materi topik 4 yang berjudul Sistem Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi. Baik, langsung saja kita ke topiknya. Bagian 6.1, ancaman atas sistem informasi akuntansi. 1. Ancaman pertama yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran karena bencana alam dan politik seperti kebakaran atau panas yang berlebihan, banjir, gempa bumi, badai angin, dan perang. Kedua, ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan seperti kegagalan hardware. 3. Ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja, seperti kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia, kesalahan tidak disengaja karena teledor, kehilangan atau salah meletakkan, kesalahan logika, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Keempat, ancaman keempat yang dihadapi perusahaan adalah tindakan disengaja, seperti sabotase, penipuan komputer, dan penggelapan. Bagian 6.2, mengapa ancaman sistem informasi akuntansi meningkat? Peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja yang tidak baik. Oleh karena LAN dan sistem klien atau server mendistribusikan data ke banyak pemakai, mereka lebih sulit dikendalikan daripada sistem komputer utama yang terpusat. WAN memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain, yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal keberhasilan. Bagian 6.3, tinjauan menyeluruh konsep-konsep pengendalian. Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Bagian 6.4, klasifikasi pengendalian internal. Prosedur pengendalian khusus yang digunakan dalam sistem pengendalian internal dan pengendalian manajemen mungkin dikelompokkan menggunakan tempat kelompok pengendalian internal berikut ini. Yang pertama, pengendalian untuk pencegahan, pengendalian untuk pemeriksaan, dan pengendalian korektif. Kedua, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Ketiga, pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi. Yang keempat, pengendalian input, proses, dan output. 5 komponen model pengendalian internal COSO yang saling berhubungan. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Kedua, aktivitas pengendalian. Keempat, penilaian resiko. Ketiga, penilaian resiko. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, aktivitas pengendalian. Ketiga, penilaian resiko. Keempat, informasi dan komunikasi. Kelima, pengawasan atau monitoring. Bagian 6.5, lingkungan dan aktivitas pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua, filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi. Yang ketiga, struktur organisasional. Yang keempat, badan audit dewan komisaris. Yang kelima, pengaruh eksternal. Yang keenam, kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia. Yang ketujuh, metode
untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab. Secara umum, prosedur-prosedur pengendalian termasuk dalam satu dari 5 kategori berikut ini. Yang pertama yaitu otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai. Yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. Yang keempat, penjagaan aset dan catatan yang memadai. Yang kelima, pemeriksaan independen atas kinerja. Yang kelima merupakan yang terakhir, yaitu pemeriksaan independen atas kinerja. Bagian 66, ringkasan materi sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Dari definisi di atas, dapat kita lihat bahwa tujuannya adanya pengendalian internal, yaitu yang pertama, menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Yang ketiga, mendorong efisiensi. Yang keempat, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Selanjutnya, dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian internal akuntansi atau preventive control dan pengendalian internal administratif atau feedback control. Pengendalian internal akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kegayaan perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Pengendalian administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen atau dikerjakan setelah adanya pengendalian akuntansi. Contohnya nih, pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada untuk kemudian diambil tindakan. Elemen pengendalian internal ada 3, yaitu lingkungan pengendalian, sistem informasi akuntansi, yang ketiga prosedur pengendalian. Lingkungan pengendalian dari suatu organisasi menekankan pada berbagai macam faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian. Filosofi gaya operasional manajemen. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya, menggambarkan apa yang seharusnya dikerjakan dan tidak dikerjakan. Gaya operasional mencerminkan ide manajer tentang bagaimana kegiatan operasi suatu perusahaan harus dikerjakan, atau filosofi perusahaan dikomunikasikan melalui gaya operasi manajemen. Struktur organisasi. Salah satu elemen kunci dalam lingkungan pengendalian adalah struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan pola wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam suatu perusahaan atau desentralisasi maupun sentralisasi. Dewan Komisaris dan Audit Komite. Dewan Komisaris merupakan penghubung antara pemegang saham dengan pihak manajemen perusahaan. Pemegang saham mempercayakan pengendalian atas manajemen melalui Dewan Komisaris, jadi semuanya tergantung dari Dewan Komisaris. Komite audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian operasional perusahaan. Metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab. Metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab mempunyai pengaruh yang penting dalam lingkungan pengendalian. Biasanya metode ini tercermin dalam suatu organisasi. Metode pengendalian manajemen. Lingkungan pengendalian juga dipengaruhi oleh metode pengendalian manajemen. Metode ini meliputi pengawasan yang efektif atau melalui penganggaran. Laporan pertanggungjawaban dan audit internal. Kebijakan dan praktik kepegawaian. Kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan perekrutan, pelatihan, evaluasi,
penggajian dan promosi pegawai mempunyai pengaruh yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan, sebagaimana juga dilakukan dalam meminimumkan resiko pengaruh ekstern. Organisasi harus mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pihak yang mempunyai jurisdiksi atau organisasi. Hal tersebut sangat berpengaruh pada pengendalian internal perusahaan. Sistem akuntansi. Sistem akuntansi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan saja, tetapi juga menghasilkan pengendalian manajemen. Prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan yang dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai. Secara umum, prosedur pengendalian yang baik terdiri dari penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi, pembagian tugas, pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai, keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan, pengecekan independen terhadap kinerja. Penggunaan wewenang secara tepat dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otoritas atas. Terlaksananya setiap transaksi. Dengan adanya pembagian wewenang ini akan mempermudah jika akan dilakukan audit trail karena otorisasi membatasi aktivitas transaksi hanya pada orang-orang terpilih. Otorisasi mencegah terjadinya penyelewangan transaksi kepada orang lain. Pembagian tugas memisahkan fungsi operasi dan penyimpangan dari fungsi akuntansi atau pencatatan, dan suatu fungsi tidak boleh melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Dengan memisahkan fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi pencatatan, catatan akuntansi yang disiapkan dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya terjadi pada fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Jika semua fungsi disatukan, akan membuka kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya, dan sebagai akibatnya kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya. Dokumen dan catatan yang memadai. Prosedur harus mencakup perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai untuk membantu meyakinkan adanya pencatatan transaksi dan kejadian secara memadai. Selanjutnya, dokumen dan catatan yang memadai akan menghasilkan informasi yang teliti dan dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya suatu organisasi, atau biasanya dilakukan berdampingan dengan penggunaan wewenang secara tepat. Keamanan yang memadai terhadap aset catatan. Keamanan yang memadai meliputi pembatasan akses ke tempat penyimpanan aset dan catatan perusahaan untuk menghindari terjadinya pencurian aset dan data informasi perusahaan. Pengecekan independen terhadap kinerja. Semua catatan mengenai aktiva yang ada harus dibandingkan dicek secara periodik dengan aktiva yang ada secara fisik. Pengecekan ini harus dilakukan oleh suatu unit organisasi. Yang independen selalu unit fungsi penyimpanan, unit fungsi operasi, dan unit fungsi pencatatan. Untuk menjaga objektivitas pemeriksaan, pengendalian internal pada lingkungan pemrosesan data elektronik. Yang pertama, sistem pengendalian internal dalam perusahaan yang menggunakan manual sistem dalam akuntansinya lebih menitik beratkan pada orang yang melaksanakan sistem tersebut atau people oriented. Yang kedua, jika komputer yang digunakan sebagai alat bantu pengolahan data, akan terjadi penggeseran dari sistem yang berorientasi pada orang ke sistem yang berorientasi pada komputer atau computer oriented. Yang ketiga, pengendalian internal akuntansi dalam lingkungan pemrosesan data elektronik dibagi menjadi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum merupakan standar dan panduan yang digunakan oleh karyawan untuk melakukan fungsinya. Unsur pengendalian umum ini meliputi organisasi, prosedur, dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem, dan pengoperasian fasilitas pengolahan data.
organisasi. Dalam manual sistem, pengendalian dilaksanakan dengan memisahkan fungsi-fungsi pokok atau operasi penjimatan dana akuntansi. Suatu transaksi akan dilaksanakan oleh fungsi operasi jika ada otorisasi yang berwenang. Hasil transaksi akan disimpan oleh fungsi penyimpanan dan transaksi yang terjadi akan dicatat oleh fungsi akuntansi. Baiklah, itu tadi merupakan bagian dari topik 6, yaitu sistem pengendalian internal sistem informasi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya dalam materi topik 7 yang berjudul konsep dasar unsur-unsur sistem akuntansi pokok pada perusahaan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.